Mempertahankan kedaulatan Madinah. Pertempuran Badar. Memasuki tahun kedua Hijrah, Madinah telah tumbuh sebagai basis kekuatan umat Islam. Pada masa inilah Islam telah diterima secara luas dan terang-terangan. Tidak sebagaimana pada masa Mekah ketika dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tekanan secara fisik, sosial, dan ekonomi. Hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat menyisakan beberapa masalah penting. Terutama adalah penjarahan harta benda milik umat Islam oleh musyrikin Quraisy. Hal itulah yang melatar belakangi Nabi Muhammad mengizinkan para sahabatnya menghadang kabilah-kabilah dagang Quraisy yang berjalan di rute sekitar Madinah. Penghadangan itu sekedar upaya merebut kembali harta benda umat Islam. Penghadangan kabilah-kabilah dagang itu jika tidak disertai keikutsertaan Nabi Muhammad disebut dengan istilah syariat. Namun jika Nabi Muhammad turut serta dalam penghadangan itu, maka disebut sebagai ghazwah. Berbagai hadangan kabilah dagang Quraisy itu akhirnya membuat musyrikin Mekah melakukan tindakan pembalasan. Mereka merencanakan serangan skala besar terhadap Madinah. Pada tahun kedua Hijrah, babakan sejarah perkembangan Islam telah memasuki era baru. Nabi Muhammad mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perang. Izin berperang ini datang dengan turunnya surat Al-Hajj ayat ke-39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizolimi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Beberapa ulama menafsirkan bahwa terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam izin berperang. Pertama, peperangan harus dilakukan demi Allah, bukan karena ambisi pribadi atau golongan, bukan juga untuk meraih keuntungan materi. Kedua, peperangan hanya dibenarkan terhadap mereka yang sedang melakukan agresi, bukan terhadap yang tidak menyerang kaum muslim. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa yang diduga akan menyerang tidak dapat dibenarkan untuk menyerangnya sebelum jelas bahwa memang mereka telah benar-benar siap untuk menyerang. Ketiga, peperangan tidak boleh melampaui batas kewajaran. Orang tua, perempuan, dan anak-anak tidak boleh diserang dan juga tidak boleh melakukan praktik bumi hangus. Pada tahun kedua Hijrah itulah Madinah sebagai pusat umat Islam di Arabia mulai mendapatkan tantangan secara militer. Pertempuran besar dan terbuka pertama kali akan berlangsung di Lembah Badar. Pertempuran Badar berawal dari Ghazwah Dzil Unsyairah. Aksi ini berlangsung pada akhir bulan Jumadi al-Ula hingga bulan berikutnya. Bersama 150 hingga 200 sahabatnya, Nabi Muhammad menghadang kabilah dagang Quraisy yang menuju Syria. Ketika rombongan Nabi Muhammad sampai di Al-Unsyairah, kabilah dagang Quraisy telah melewati tempat tersebut. Nabi Muhammad pun merencanakan penghadangan sekembalinya mereka dari Syria. Perjalanan ke Al-Unsyairah itu juga dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk membuat perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Perjanjian untuk tidak saling menyerang ini juga dilakukan dengan semua sekutu Bani Mudlij. Sedangkan untuk rencana penghadangan, Nabi Muhammad menempatkan 2 sahabatnya untuk mengawasi rute perdagangan dari Syam. Hingga akhirnya pergerakan kabilah Quraisy dari Syria berhasil mereka pantau. Kabilah dagang Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan, salah satu tokoh utama Mekah yang menentang keras Nabi Muhammad. Dia sudah menyadari bahwa kabilahnya dalam ancaman ketika memasuki rute sekitar Madinah. Abu Sufyan mengalihkan rute perjalanannya melalui pantai Laut Merah. Selain itu, Abu Sufyan mengutus Amr bin Damdam al-Ghifari menyampaikan kepada Quraisy di Mekah tentang ancaman terhadap kabilahnya. Abu Sufyan juga meminta Quraisy Mekah segera datang membantunya. Permintaan bantuan itu segera direspon cepat. Kaum Quraisy Mekah berhasil mengorganisir 1.300-an personil.
Seluruh tokoh-tokoh Quraisy Mekah turut dalam pasukan itu kecuali Abu Lahab yang mewakilkannya kepada orang yang berhutang padanya. Tokoh Quraisy lainnya, Abu Jahal, sebenarnya enggan ikut dalam pasukan. Namun setelah diejek dan dianggap perempuan, dia pun memutuskan ikut. Sementara itu, di pihak Nabi Muhammad terdapat sekitar 313 sahabat. Jumlah pasukan dari kaum muhajirin sekitar 83 atau 86 orang, dan sisanya adalah kaum Ansor. Kabilah Abu Sufyan yang menempuh rute lain berhasil menghindar dari hadangan pasukan Muslim. Dia segera mengirimkan utusan kepada pasukan di Mekah yang telah berangkat agar membatalkan perjalanan mereka. Mendapat kabar lolosnya kabilah Abu Sufyan, beberapa pasukan musyrik berniat kembali ke Mekah. Salah satunya adalah kaum Bani Adi yang berjumlah 300-an orang. Namun Abu Jahal menentang mereka. "Demi Allah, kami tidak akan kembali kecuali setelah kami tiba di Badar. Di sana kami akan minum khamar, kami akan dihibur oleh para penyanyi, supaya suku-suku Arab mengetahui kekuatan kami, sehingga mereka takut kepada kami." Informasi tentang pergerakan pasukan musyrik telah sampai kepada Nabi Muhammad. Kaum Muslim sendiri saat itu tidak dalam persiapan untuk bertempur. Mereka sebatas melakukan penghadangan terhadap kabilah dagang. Karena itulah Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya apakah mereka akan kembali ke Madinah atau menghadapi kaum musyrik. Para sahabat Nabi pun setuju bergerak menuju lembah Badar. Tempat inilah yang akan menjadi saksi kontak senjata terbuka dengan melibatkan ribuan orang di dalamnya. Di pihak musyrikin, mereka masih memiliki 1000-an pasukan meskipun ditinggal oleh Bani Adi. Nabi Muhammad membagi pasukan Muslim dalam 4 kolom. Di barisan depan, Mus'ab bin Umair mendapatkan kepercayaan memimpin pasukan dengan panji perang berwarna putih. Sayap kanan pasukan dipercayakan kepada Ali bin Abi Thalib dan sayap kiri kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kedua sayap pasukan ini mendapatkan panji perang berwarna hitam. Di barisan belakang, Qais bin Abi Sya'sya'ah dipercaya memimpin pasukan. Sesampainya di kawasan Badar, Nabi Muhammad dan para sahabatnya membangun sebuah markas operasi pertempuran. Arishi atau markas operasi itu dibangun pada sebuah tempat yang tinggi agar Nabi Muhammad bisa mengamati jalannya pertempuran. Arishi ini juga berfungsi sebagai pusat tempat perlindungan bagi Nabi Muhammad. Beberapa sahabat seperti Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'adz berada di sekitar Arishi sebagai pelindung Nabi. Pertempuran di lembah Badar ini akan menunjukkan kemampuan Nabi Muhammad dalam strategi perang. Pasukan Muslim dibagi dalam 4 barisan atau shaf. Barisan terdepan adalah pemanah, barisan kedua bersenjata lembing atau tombak, barisan ketiga dan keempat bersenjata pedang. Susunan pasukan bershaf-shaf ini sebelumnya tidak dikenal oleh bangsa Arab. Suku-suku Arabia biasa bertempur dengan cara menyerang dan lari. Dari kawasan lembah Badar inilah Nabi Muhammad telah memperkenalkan cara bertempur dengan sistem terorganisir dan terencana. Menjelang pertempuran, beberapa orang musyrik mendekati sumber air dan meminumnya. Nabi Muhammad membiarkan hal tersebut terjadi karena situasi belum jelas apakah kaum musyrik akan menyerang atau tidak. Rasulullah tetap berpegang teguh tidak akan mendahului menyerang. Dan akhirnya Nabi Muhammad meyakini pertempuran akan benar-benar terjadi setelah mendengar salah satu musyrik Mekah bersumpah di dekat sumber air. Al-Aswad bin Abdul Asad, salah satu musyrik Mekah itu bersumpah bahwa dia akan minum dan menghancurkan sumber air itu atau dia akan tewas karenanya. Al-Aswad kemudian tewas oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tahun kedua Hijrah pada 17 Ramadan atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Setelah berlangsung duel tanding dengan kemenangan mutlak di pihak kaum Muslim, pertempuran terbuka segera pecah. Kalah dalam jumlah, namun pasukan Muslim memiliki kedisiplinan dan terorganisir dengan baik.
Bertempur tanpa kepemimpinan membuat pasukan musyrik Mekah mulai terdesak mundur. Salah satu tokoh utama mereka dan penentang keras Nabi Muhammad, Abu Jahal, tewas dalam pertempuran itu. Setelah pertempuran, Nabi Muhammad memerintahkan agar semua tawanan diperlakukan dengan baik. Terdapat sekitar 70 orang yang menjadi tawanan pasukan Muslim. Diriwayatkan, salah seorang tawanan mengatakan, "Aku tertawan oleh sekelompok orang-orang Ansor. Ketika makan siang atau malam dihidangkan, mereka memberi aku roti, padahal mereka sendiri makan kurma. Aku malu, maka aku kembalikan roti itu kepada mereka, namun mereka tetap memberiku." Nabi Muhammad juga memerintahkan agar mereka yang tewas di pihak musuh dikubur dengan baik. Selama 3 hari berikutnya, Nabi Muhammad dan pasukan Muslim tetap berada di lembah Badar untuk mengobati yang terluka atau mencari yang tersesat. Namun, Nabi Muhammad segera mengutus 2 sahabatnya, yaitu Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah, pergi ke Madinah untuk mengabarkan kemenangan di lembah Badar. Di antara pasukan musyrik yang menjadi tawanan adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan status tawanan meskipun masih keluarga beliau. Abbas, paman Nabi Muhammad, baru bisa dibebaskan dengan tebusan. Hal yang berlaku hampir ke semua tawanan. Namun, ada juga tawanan yang dibebaskan tanpa tebusan. Abu Azza mengaku sangat miskin dan memiliki keluarga besar. Nabi Muhammad yang merasa iba membebaskannya tanpa tebusan. Hanya 2 orang tawanan yang diberi hukuman mati. Mereka adalah Uqbah bin Abi Al-Mu'ith dan Al-Nadhir bin Al-Harith. Hukuman mati diberikan karena mereka terlalu memusuhi Allah dan Rasul-Nya. 3 hari setelah pertempuran, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Bagi kaum musyrikin, kekalahan di lembah Badar merupakan pukulan telak dan membuat kebencian mereka semakin kuat. Dan bagi umat Islam, kemenangan di lembah Badar menjadikan mereka sebagai kekuatan baru yang sangat diperhitungkan. Bangsa Arabia dari berbagai penjuru Hijaz kini mulai mengarahkan perhatian mereka ke Madinah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM. Editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.